Film ini dibuka di kota futuristik Hokkaido, Jepang, di mana AI telah berevolusi hingga manusia dan robot dapat hidup berdampingan tanpa hambatan. Kemudian kita bertemu Ken Kasugai, seorang pria pengangguran yang menghabiskan sebagian besar waktunya bermain video game. Suatu pagi, Ken sedang asyik bermain game ketika istrinya, Emi, datang dan mengganggunya. Ia memberitahu Ken bahwa ada robot aneh di halaman belakang rumah mereka dan memintanya untuk menyingkirkannya. Namun, Ken tidak peduli dan terus bermain game, yang membuat Emi marah. Ia memarahi Ken karena tidak memiliki pekerjaan dan menolak membantu pekerjaan rumah tangga dasar. Frustrasi, Emi menanyakan tentang wawancara kerja yang diikuti Ken kemarin. Tetapi Ken menghindari pertanyaan itu dan meninggalkan rumah. Ken pergi ke halaman belakang dan menemukan robot aneh itu duduk di bawah pohon. Ketika Ken bertanya siapa robot itu terkejut dan berbalik. Setelah beberapa saat, robot itu memperkenalkan dirinya sebagai Tang. Tetapi ia tidak tahu dari mana asalnya dan tampaknya telah kehilangan ingatannya. Ken juga mengungkapkan namanya dan Tang mulai mengulangi apa yang dikatakannya dalam bahasa Jepang yang terbata-bata. Setelah itu, Ken membawa robot itu ke tempat pembuangan barang rongsokan terdekat untuk membuangnya. Pemiliknya mengatakan bahwa dia akan membongkar bagian-bagiannya dan menjualnya. Jadi Ken memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Saat dia berjalan pergi, Tang berulang kali memanggil namanya, tetapi dia mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, robot itu segera melarikan diri dari tempat barang rongsokan dan mulai mengikutinya. Kemudian, Emi berada di rumah ketika dia menerima telepon dari rumah sakit tempat Ken seharusnya wawancara untuk posisi magang kemarin. Ia terkejut mengetahui bahwa Ken sama sekali tidak datang. Saat itu, Ken tiba di rumah. Ditemani oleh Tang, robot itu dengan penasaran memeriksa foto-foto di ruang tamu dan mulai mengambil beberapa tisu dari meja. Robot itu pasti tertarik pada Emi. Sementara itu, Tang yang jahat membuat Emi marah dan menanyakan kepada Ken mengapa dia tidak menghadiri wawancara kerja kemarin, yang dijawab Ken dengan santai bahwa dia lupa. Dia mengatakan kepada Emi untuk tidak khawatir tentang uang karena mereka memiliki warisan ayahnya, tetapi ini hanya semakin membuat Emi frustrasi, dan dia mengungkapkan betapa lelahnya dia dengan sikap Ken yang kekanak-kanakan. Dalam kemarahannya, dia mengambil jam antik dari meja dan membantingnya ke lantai. Ini sangat menyakiti Ken, karena jam itu adalah hadiah dari mendiang ayahnya. Namun, Emi mengatakan kepadanya bahwa sudah saatnya untuk dewasa dan melupakan apa yang telah terjadi. Kemudian, dia mengusir Ken dari rumah, dan robot setia itu mengikutinya juga. Tapi robot itu menyimpan foto Emi di sakunya, dan akan menggunakan tisu-tisu itu nanti. Kemudian, kita melihat mereka berdua di halte bus, dan Ken sangat khawatir dengan situasinya. Saat ia merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ia memperhatikan semacam cairan bocor dari Tang. Ken yang penasaran kemudian membuka penutup robot dan menemukan tulisan Autobot Systems di dalamnya. Ternyata itu adalah nama perusahaan, yang merupakan produsen Android terkemuka di negara itu. Setelah mencari di situs web perusahaan, Ken menemukan bahwa mereka sekarang menawarkan robot baru sebagai ganti robot lama. Ia kemudian mendapat ide dan memutuskan untuk menukar Tang dengan robot yang lebih baik yang dapat membantu pekerjaan rumah tangga. Ia percaya bahwa jika ia memberikan ini kepada Emi akan memaafkannya dan menerimanya kembali. Ia bisa kembali bermain cot dan buang air kecil di botol. Setelah itu, keduanya terbang ke Fukuoka, tempat kantor pusat Autobot Systems berada. Di pesawat, seorang anak yang duduk diagonal di depan Ken melempar permen ke arahnya. Ken menyuruhnya berhenti, tetapi anak itu terus bertingkah nakal. Ken memanggilnya anak nakal dan Tang mengulangi kalimat itu berulang kali. Ini menciptakan situasi yang canggung dan Ken marah pada robot itu. Dia menyebutnya sebagai sepotong sampah dan mengancam akan membuangnya. Tetapi kata-katanya hanya memperburuk situasi karena robot yang kesal itu akhirnya mengeluarkan uap dari kepalanya. Dalam adegan berikutnya, mereka tiba di kantor Adobe tempat Ken mencoba menukar Tang dengan salah satu model terbaru. Namun, resepsionis memberitahunya bahwa robot itu bukan bagian dari sistem mereka dan hanya berisi beberapa bagian dari perusahaan mereka. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memproses pertukaran tersebut. Sementara itu, seorang pria bernama Shinji sedang memberikan tur fasilitas kepada beberapa anak. Ketika anak-anak ini melihat Tang, mereka dengan cepat mengelilinginya dan mengambil foto. Mereka tampak terpesona oleh robot itu, dan Tang menunjukkan sisi welas asihnya dengan menyelamatkan seekor kumbang yang hampir terinjak. Menyaksikan ini, Shinji terkesan, dan ternyata dia adalah salah satu kepala perancang robot di Adobe. Dia meminta izin untuk memeriksa robot tersebut, dan Ken setuju. Shinji kemudian membawa mereka ke kantornya, dan dia menemukan tabung kaca berisi cairan kuning di dalam Tang. Dia memperhatikan bahwa tabung itu memiliki retakan kecil, menyebabkan cairan bocor.
Shinji menyadari itu adalah bahan bakar Tang dan menggunakan pertolongan pertama untuk memperbaikinya sementara. Namun, ia memperingatkan Ken bahwa jika cairan habis, robot itu akan rusak. Ia juga mengamati bahwa Tang sangat cerdas dan tampaknya mengalami berbagai emosi, hampir seperti manusia. Shinji menekankan bahwa robot itu sangat istimewa dan mendesak Ken untuk merawatnya. Sementara itu, kita menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka melalui kamera Tang di monitor. Selanjutnya, Shinji berbicara tentang temannya, Otsuki Rin, seorang ahli robotika. Dia mengungkapkan bahwa Otsuki tinggal di Shenzhen, Tiongkok, dan mendesak Ken untuk mengunjunginya karena itu satu-satunya cara untuk memperbaiki Tang. Tokoh utama kita merasa kesal karena dia tidak ingin bepergian sejauh itu. Tetapi ketika Shinji menjelaskan bahwa itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan robot tersebut, dia dengan enggan setuju. Beberapa jam kemudian, dua pria misterius tiba di kantor Adbit dan menuntut lokasi Tang dari Shinji. Mereka tampak berbahaya. Jadi, Shinji yang ketakutan akhirnya mengungkapkan informasi tersebut. Sementara itu, kita melihat Ken dan Tang mendarat di Shenzhen. Mereka mengunjungi Atsuki keesokan harinya dan dia tampak senang melihat mereka. Dia kemudian memeluk Tang dengan hangat, mengatakan bahwa dia telah dengan sabar menunggu untuk melihat robot itu. Saat Atsuki dan Ken sedang berbicara, Tang melihat sebuah mobil kendali jarak jauh di kejauhan dan mengejarnya. Namun, ternyata itu adalah jebakan, karena duo misterius itu mengunci robot di dalam van mereka sebelum pergi. Ketika orang dewasa menyadari hal ini, mereka bergegas mengejar kendaraan tersebut tetapi tidak mampu mengimbanginya. Untungnya, Atsuki berhasil melemparkan kartu identitasnya yang dilengkapi pelacak GPS ke dalam van. Kemudian kita menyadari bahwa seseorang kembali memantau situasi tersebut dengan kamera robot. Malam harinya, Ken dan Atsuki mengikuti pelacak GPS dan tiba di depan sebuah gudang. Beberapa saat kemudian, Ken tiba-tiba menerima telepon dari Emi. Emi mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi mengasuhnya dan mengakui bahwa ketidakhadirannya telah membuatnya merasa jauh lebih baik. Dia mengklaim bahwa karena itu rumah orang tuanya, dia akan pergi. Ken terkejut dengan sikap Emi yang tak terduga dan merasa sedih. Namun, dia menghormati keputusan Emi dan memilih untuk membiarkannya pergi. Setelah menutup telepon, kita melihat bahwa Emi tidak senang dengan keputusannya dan menangis terseduh-seduh. Ken sangat pandai bermain video game. Sementara itu, pintu gudang tiba-tiba terbuka. Jadi Ken mengesampingkan emosinya dan masuk bersama Otsuki. Mereka melihat kedua penculik itu sedang bersantai dan menuju ke lantai atas untuk mengambil bir. Memanfaatkan kesempatan ini, Ken dan Otsuki dengan cepat mengambil Tang dan bersiap untuk pergi. Tetapi beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Dr. Kato muncul, mengungkapkan dirinya sebagai bos para penculik. Dia menghentikan mereka pergi dan mulai memeriksa komponen Tang. Ken mengenali komponen-komponen tersebut dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa Profesor Baba pasti yang menciptakannya. Tak lama kemudian, dua anak buah Kato tiba di lantai bawah dan menangkap Tang. Ken mengklaim bahwa dia toh tidak membutuhkan robot murahan itu. Mereka menjadi bingung dan melepaskan robot itu. Ternyata semua itu adalah rencana Ken untuk membuat keributan, dan dia serta Atsuki dengan cepat mulai melawan para penculik. Pada akhirnya, Atsuki mencuri pistol taser dari salah satu anak buah dan membuatnya pingsan. Dia kemudian mengarahkan pistol itu ke dua orang yang tersisa dan mendesak Ken untuk melarikan diri dengan robot itu. Setelah itu, Ken melarikan diri dari gudang bersama Tang, tetapi dia menyadari bahwa tubuh robot itu bocor. Lalu dia menerima panggilan video dari nomor yang tidak terdaftar. Ketika dia mengangkatnya, ternyata itu adalah Profesor Baba, pencipta Tang. Baba sangat gembira melihat robot itu, dan memanggilnya James. Dia berterima kasih kepada Ken karena telah merawat anaknya, dan mengundang mereka untuk datang ke Pulau Miyakojima. Dia juga mengungkapkan bahwa robot ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan berjanji untuk memperbaikinya. Pada adegan berikutnya, Ken dan Tang tiba di Pulau Miyakojima, dan duduk untuk mengagumi pemandangan yang indah. Selama waktu ini, Ken bercerita kepada robot tentang masa lalunya yang traumatis, mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi dokter, dan pernah bekerja sebagai tenaga medis magang. Namun, suatu hari, ayahnya mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan, dan berakhir di ruang perawatan rumah sakit. Karena semua dokter sedang pergi, para perawat mengandalkan Ken dan bertanya apa yang harus mereka lakukan, tetapi Ken sangat ketakutan sehingga ia hanya membeku, tidak mampu menjawab. Seorang dokter akhirnya tiba 1 jam kemudian, tetapi saat itu, ayah. Di masa sekarang, ia memberitahu Tang bahwa sejak hari itu ia tidak dapat mempercayai dirinya sendiri dan telah berhenti bekerja sepenuhnya. Ia menggambarkan dirinya sebagai pecundang dan hanya mengecewakan istrinya selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Tang bersimpati padanya dan melakukan tarian ceria untuk membangkitkan semangatnya, yang membuat Ken geli.
Tak lama kemudian, keduanya tiba di rumah Baba, di mana Profesor menyambut mereka dengan hangat. Ia berterima kasih kepada Ken karena telah membawa James pulang dan mengungkapkan bahwa robot itu telah hilang selama bertahun-tahun setelah kecelakaan di laboratorium. Baba mengganti tabung di lubang tang dengan yang baru, menjelaskan bahwa isinya adalah bahan bakar bioetanol yang berasal dari tebu di dekatnya. Namun, ia tampaknya tidak senang melihat Profesor dan mencoba bersembunyi di belakang Ken untuk perlindungan. Ken menyadari bahwa ia tidak dalam posisi untuk mengambil robot itu dan kemudian pergi. Tang berpegangan pada kakinya dan memohon agar Ken membawanya pulang. Tetapi Ken mengabaikannya dengan berat hati dan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, Ken bertemu dengan Dr. Kato, yang sedang dalam perjalanan ke rumah Profesor. Ia menjadi khawatir ketika mengetahui bahwa Ken telah menyerahkan Tang kepada Baba. Kato kemudian mulai menceritakan sebuah kecelakaan yang terjadi 5 tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja dengan Baba pada seri James, sebuah proyek robot militer. Selama sesi latihan menembak, salah satu robot mengembangkan rasa takut dan mulai panik sebelum membantai semua orang. Ternyata robot tersebut telah mengembangkan emosi, yang dilihat Baba sebagai terobosan dalam kecerdasan buatan. Ia ingin menyimpan pencapaian ini untuk dirinya sendiri. Jadi ia melepaskan Eurochip dari James dan memasangnya ke robot lain yang ia ciptakan. Setelah itu, ia membakar laboratorium dan melarikan diri dari sana. Kato mengungkapkan bahwa mereka telah mencari Profesor selama bertahun-tahun untuk menangkapnya. Setelah mendengar semua ini, Ken yang khawatir mengambil mobil Kato dan bergegas untuk menyelamatkan temannya. Kembali di rumah, Baba mencoba mengeluarkan Eurochip dari Tang, tetapi robot yang ketakutan itu melarikan diri darinya. Ken tiba di sana tak lama kemudian dan langsung masuk ke dalam laboratorium. Dia berhasil menemukan Tang, dan keduanya mencoba melarikan diri, tetapi Baba dengan cepat menutup semua pintu menggunakan sistem komputernya. Saat itu, Kato juga tiba, tetapi dia terjebak di luar dan tidak bisa masuk ke laboratorium. Baba memberitahu Ken bahwa dia telah mengawasinya melalui kamera robot sepanjang waktu. Dia menyebut Ken pecundang karena terjebak di masa lalu dan tidak mampu menghidupi keluarganya. Kemudian, Baba mengungkapkan rencana jahatnya untuk menggunakan kecerdasan robot untuk menjadi orang terkuat di dunia. Setelah itu, Profesor mendekati Tang dengan kapak, tetapi Ken menghalangi jalannya. Baba bertanya-tanya mengapa Ken membantu robot yang tidak lebih dari sekadar mesin, tetapi Ken berargumen bahwa Tang adalah temannya. Profesor tidak menyukai jawaban ini dan menyerangnya dengan robot. Tetapi Ken dan Tang bekerja sama untuk merebutnya. Pada akhirnya, Ken memukul pria tua itu dengan lengan yang sama dan membuatnya pingsan. Tetapi tepat ketika tampaknya bahaya telah dihindari, sebuah lemari berat jatuh di dekatnya dan Tang tertimpa lemari tersebut. Ken bergegas menyelamatkan robot, tetapi bahan bakarnya bocor, membuatnya tidak dapat bergerak. Ken mencoba mengganti selang bahan bakar, tetapi Tang tetap tidak bangun. Menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan ini sendirian, dia melakukan panggilan video dengan Kato, dan Kato menginstruksikannya untuk memeriksa apakah kabel yang menuju ke baterai terhubung. Kabelnya rusak. Jadi Ken mengambil alat yang ada di dekatnya untuk memperbaikinya. Kato kemudian mengarahkannya untuk menghubungkan unit inti selanjutnya. Ada 2 soket dan Ken bertanya mana yang harus digunakan. Tetapi Kato mengatakan hanya Baba yang tahu. Dia memperingatkan bahwa jika dia gagal, akan terjadi korsleting dan Tang akan hancur. Ini membuat Ken berada dalam situasi yang genting dan dia bertanya-tanya, apakah dia harus melanjutkannya atau tidak. Ingatan tentang operasi ayahnya kembali terlintas. Tetapi Ken mengumpulkan semua keberaniannya dan akhirnya memilih soket secara acak. Tebakannya ternyata benar dan robot itu segera mulai bangun, tetapi tampaknya telah kehilangan semua ingatannya dan memperkenalkan dirinya sebagai James. Ken yang putus asa memberitahu robot itu bahwa namanya adalah Tang dan menceritakan kisah bagaimana mereka bertemu dan berakhir dalam situasi ini. Anehnya, ini mengembalikan ingatan Tang, menunjukkan bahwa ia dapat merasakan emosi. Kurasa itulah mengapa hal itu tidak masuk akal. Kemudian akhirnya ia memanggil Ken dengan namanya dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Pria itu sangat gembira mendengar ini dan menjawab bahwa ia juga mencintai Tang. Di adegan berikutnya, beberapa polisi tiba di rumah dan menangkap Profesor Baba. Ken kemudian pulang bersama Tang dan mendapati istrinya yang hendak pergi. Ia memperhatikan bahwa istrinya telah memperbaiki jam antik milik ayahnya dan hal ini membuatnya sangat bahagia. Ia ingin menghentikan istrinya, tetapi ia terlalu takut untuk mengatakan apapun. Oleh karena itu, diputar pesan rekaman dari Ken, yang mengatakan bahwa ia akan kembali menjadi dokter dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Ia mengungkapkan tekadnya untuk menjadi orang yang lebih baik dan memenangkan kembali istrinya. Setelah mendengar semua ini, Yumi merasa sangat emosional dan memutuskan untuk memaafkan suaminya.
Ken juga dengan berlinang air mata meminta maaf atas segalanya dan berjanji bahwa ia akan menjadi suami yang lebih baik untuknya. Film kemudian berakhir dengan pasangan tersebut berbagi ciuman penuh gairah setelah mereka menutupi mata Tang dengan kain.